Hari ini kita akan membahas permutasi dan kombinasi, di mana ini adalah salah satu materi yang ada di silabus KSN Informatika ya, teman-teman. Dan kita masuk ke tema aturan berhitung ya, dengan subjudulnya permutasi dan kombinasi. Mungkin di beberapa materi matematika lain namanya aturan pencacahan atau kaidah pencacahan sama aja ya, aturan berhitung ini sama aja materinya salah satunya adalah permutasi dan kombinasi, teman-teman. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah daftar menjadi silver member dan di atasnya nanti kita akan bahas materi-materi lebih dalam terkait dengan KSN Informatika, teman-teman. Baik, kita lanjutkan karena kita akan membahas permutasi dan kombinasi dan kita akan sangat sering menggunakan faktorial, maka kita akan pelajari faktorial dulu ya, teman-teman. Di sini faktorial yang diketahui adalah bilangan bulat positif yang dilambangkan dengan n faktorial ya, teman-teman. Nah, ini adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Misalnya n faktorial sama dengan n kali n min satu kali n min 2 kali dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali satu. Oke, kita akan beri contoh teman-teman biar teman-teman nggak bingung. Misalnya ya 5 faktorial ya. 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 5 min satu 4 ya, dikali 5 min 2 3 dan seterusnya artinya sampai satu, teman-teman. Kalau 6 faktorial berarti berapa? 6 kali 5 ya, kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Oke, udah bisa ya. Nah, selanjutnya yang akan sering kita gunakan adalah pembagian atau perkalian faktorial. Contohnya adalah misalnya 10 faktorial per 8 faktorial. Nah, apakah kita harus menjabarkan semua? Misal 10 kali 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya sampai satu per 8 kali 7 kali 6 dan seterusnya sampai satu, nggak perlu, teman-teman ya. Karena ini ada yang sama, ini sama aja teman-teman ya, sama aja dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial sama aja kan, nanti 8 kali 7 kali 6 teman-teman ya, per 8 faktorial. Karena ini sama, kita bisa coret teman-teman. Jadi tinggal 10 kali 9 sama dengan 90 ya. Kalaupun dijabarin juga sama aja, nanti pada akhirnya ada yang dicoret juga kan. Ya, jadi sama aja kayak gini. Jadi kalau pembagian faktorial akan seperti ini teman-teman. Oke ya, itu terkait faktorial. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar ya, teman-teman. Kita akan bahas terkait faktorial kalau teman-teman masih bingung. Oke, kita lanjutkan karena teman-teman udah tahu nih faktorial itu apa dan bagaimana cara penggunaannya. Oh iya, satu lagi lupa. Ada ketetapan di mana kalau nilai 0 faktorial itu sama dengan satu, teman-teman ya. Oke, 0 faktorial itu satu. Oke, jadi paling ini tambahannya. Kalau yang lainnya sama ya, yaitu tinggal 5 kali dan seterusnya, ini 6 kali dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Hal yang pertama akan kita bahas adalah permutasi ya, teman-teman. Nah, permutasi ini adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Ya, misalnya nih, karena dia memperhatikan urutan, AB itu ya tidak sama dengan BA. Jadi kalau AB itu sama BA dianggap 2 cara yang berbeda. Nanti kalau kombinasi itu sebaliknya, AB dan B itu sama ya kalau kombinasi. Tapi kita bahas permutasi dulu. Nih contoh, jika terdapat abjad ABCD, maka huruf-huruf tersebut bisa diurutkan menjadi ACBD, DACB dan seterusnya sampai 24 cara, teman-teman. Jadi ini dianggap berbeda. Kalau kombinasi nanti ini dianggapnya sama nih kalau kombinasi ya. Sekali kalau permutasi dianggap berbeda, kalau kombinasi dianggap sama. Nanti kita bahas lebih dalam di kombinasi ya di slide-slide berikutnya. Nah, ini semua untaian baru yang tertulis mengandung huruf yang sama yaitu ABCD, teman-teman ya. Namun ditulis dengan urutan yang berbeda. Maka setiap untai huruf ya yang memiliki urutan berbeda dari untaian semula ini disebut dengan permutasi dari ABCD, teman-teman.
Oke, di sini sebenarnya permutasi itu ada 5 yang akan sering digunakan, teman-teman. Nggak harus hafal banget, yang penting tahu konsepnya, teman-teman ya. Tenang aja, nanti bahkan, ada bisa rumus ini sebenarnya bisa dipakai ini pakai ini juga cukup kalau teman-teman nggak mau hafalin yang ini ya. Ini juga nggak terlalu sulit, tenang aja, nanti kita akan biasakan dengan soal-soal yang ada. Nah, ada yang pertama, ada yang seperti ini, permutasi dari n elemen, tiap permutasi terdiri dari n elemen. Nanti kita akan berikan contohnya. Ada permutasi, jadi kalau ini dia sama, teman-teman. Misalnya permutasikan 3 dari 3 gitu ya. Nah, lambangnya bisa ini ya. Nah, untuk lambang, terserah teman-teman mau pakai yang mana, kalau saya biasanya pakai yang kayak gini, pakai yang ini ya, teman-teman ada yang, pakai ini. Mau pakai ini juga boleh, ini cuma lambang aja ya, nggak masalah, teman-teman. Nah, kalau ini permutasi n elemen, tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen dengan r kurang dari n. Misalnya mempermutasikan 2 dari 5. Nanti kita bahas ya di soalnya, nanti ada contoh soalnya. Kalau ini permutasi dari unsur yang mengandung K1, K2, eee, dan seterusnya unsur yang sama ya. Nah, ini permutasi siklis, misalnya di permutasi beja, ini permutasi berulang dari n unsur. Nanti kita akan, lihat contohnya. Oke, biar nggak panjang lebar ya, kali tinggi sama dengan volume, kita lihat, contohnya untuk, permutasi yang pertama ya. Nah, permutasi yang pertama ini rumusnya kayak gini kan. Nah, teman-teman boleh pakai sekali lagi, boleh pakai ini, boleh pakai ini. Jadi, kalau permutasi n dari n itu sama dengan n faktorial, jadi nggak usah diapa-apain lagi, tinggal n faktorial aja ya. Nah, contoh soalnya adalah untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang 5, teman-teman, memasang 5 nih ya, 5 bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah, nah, banyak cara ini ada tuh 2, 3, 4, 5, teman-teman ya. Ada 5 tempat bendera nih ya, mau dipasang 5 bendera. Nah, karena ini nilai, ininya sama unsurnya dengan ininya ya, berapa tempat yang mau ditempati, nah itu bisa pakai P n, n ya. Nah, ini sama dengan n faktorial atau 5 faktorial. 5 faktorial berapa, teman-teman? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, nggak penting satu karena nggak akan ngaruh, ya udah kita kali aja sini 6, ini 20 sama dengan 120. Jadi jawabannya adalah 120 cara. Oke, teman-teman. Oh ya, satu lagi, ini sebenarnya bisa pakai filling slot, teman-teman. Ya, sekaligus mungkin ini, jadi selain pakai ini, kita juga bisa pakai filling slot. Filling slot itu karena ada 5 bendera untuk 5 tempat ya. Tempat pertama dari 5 bendera bisa bisa kita pakai berapa? 5 bendera kan, karena masih belum ada yang kita pakai. Nah, di tempat kedua nih, di tempat bendera kedua, karena satu bendera udah dipakai, maka tinggal 4 bendera. Di tempat ketiga, karena 2 bendera udah dipakai, kita berarti, tinggal 2 kan udah dipakai, berarti tinggal 3. Ini tinggal 2, ini tinggal 1, kita kalikan semua, hasilnya sama ya, 120. Jadi ini menggunakan filling slot, teman-teman. Oke, selanjutnya, oke, ini, nah kalau yang ini, jadi R-nya itu kurang dari N misalnya ya. Misalnya ini rumusnya ini, teman-teman ya, N faktorial per N min R faktorial. Contohnya, berapa cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa? Nah, oh iya, teman-teman, bagi teman-teman yang bingung, ini pakai permutasi itu kombinasi ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, perhatikan karena ini 3 posisi yang berbeda, dan ketika dibalik ini contoh ya, A, B, C, dan C, B, A, dan jadi ketika A-nya jadi ketua dan ketika C-nya jadi ketua itu kan 2 hal yang berbeda ya. Itu menggunakan permutasi, teman-teman. Tapi kalau dia tidak ngaruh, ya nanti kita akan lihat contohnya, soalnya, maka itu kombinasi. Kalau ini ngaruh kan, maka dia pakai permutasi, teman-teman. Oke, di sini berarti ada berapa posisi, teman-teman? Ada 3 posisi untuk, dari 8 siswa. Jadi kalau kita menggunakan rumus tadi, C, N, R, teman-teman ya. Nah, ini rumusnya N faktorial per N min R faktorial. Di sini N-nya adalah 10, teman-teman. Sorry, 10 lagi 8 ya.
8, R-nya 3 itu sama dengan 8 faktorial per 8 min 3 faktorial. Sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial. Ini bisa kita ubah menjadi, ini kan nanti ada 5 faktorial kita coret, berarti tinggal 8 kali 7 kali 6. Kalau menggunakan filling slot juga bisa nih kita bahas ya, sama aja sebenarnya. Nah ini 8 kali 7 kali 6 berapa teman-teman? 8 kali 7 itu 56 dikali 6 ini 36, 6 kali 5 336 teman-teman ya. Nah selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan filling slot ya teman-teman. Sama aja ya. Nah gini kayak tadi nih, kan ini dipilih ketua, sekretaris, bendahara ya. Ketua, sekretaris, bendahara. Nih teman-teman, dari 8 orang nih, untuk ketua bisa dipilih berapa orang? Ya tentu 8 orang ya, kan belum ada yang milih. Untuk sekretaris karena udah dipilih 1 orang di ketua, maka tinggal 7 orang lagi, gitu teman-teman. Selanjutnya bendahara, karena 2 orang dipilih untuk ketua dan sekretaris, sisanya kan yang bisa dipilih berapa? Tinggal 6, ya udah tinggal kaliin aja deh. Udah kejawab ya, sama aja 3, 3, 6 hasilnya. Oke teman-teman, bisa dipahami ya, ini masih mudah banget. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya, tenang aja nanti kita akan bahas, saling bantu di bawah kalau ada pertanyaan dan ada yang bisa jawab, boleh dibantu di kolom komentar. Kita lanjut di sini contoh selanjutnya biar teman-teman, apa namanya, lebih paham ya. Oh ya, satu lagi ini adalah permutasi siklis teman-teman, siklis lagi, permutasi unsur yang sama ya. Permutasi unsur yang sama itu rumusnya, yang ini teman-teman ya, nih. Jadi Pn, K1, K2, jadi kita contohin aja langsung ke soal ya biar teman-teman nggak bingung. Di sini Pn, K1, K2 sampai dan seterusnya ya, sampai K totalnya berapa tergantung terakhirnya. Ini sama dengan N faktorial per K1 ya, kali K2 dan seterusnya ya. Nah, ini contohnya, apa itu N faktorial per, nah gimana cara gunainnya ini gini teman-teman. Ini kan kita pahamin dulu permutasi unsur yang sama karena ada, beberapa huruf yang sama teman-teman, yaitu S ada 4 kali, terus B-nya 2 kali, A-nya juga 3 kali ya. Nah, ini contoh sederhananya aja adalah ketika misalnya A, A, B, ini contoh soal di luar ya, 3, ada 3 huruf nih. Ini kan ini sama, ketika dia rubah posisi, misalnya ini A ini ke sini, A ini ke sini, sama aja kan, dianggap satu cara karena hurufnya sama teman-teman, ya. Kecuali dia kayak gini, atau gini dianggap berbeda. Tapi kalau ini ketika A-nya di sini, A-nya di sini, dia cuma pindah A-nya doang karena hurufnya sama, maka dia dianggap sama, makanya nilainya berbeda nih. Kalau misalnya A, B, C sama dengan 3 faktorial, kalau A, A, B ya, walaupun ini ada 3 ya, tapi ada 2 huruf yang sama, nah kita bisa menggunakan permutasi siklis. Yaitu kalau ini 3 faktorial, A-nya ada 2 berarti 2 faktorial sama dengan 3. Jadi cuma ada 3 cara ya, teman-teman. Nah, A A B, B A A, dan A B A. Jadi cuma 3 cara doang. Oke, sekarang kita praktekkan dengan soal ini. Ini ada berapa huruf nih, teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, N-nya itu berapa banyak unsur di sini totalnya, ya. Nah, ini ada 10 faktorial berarti. Terus kita, hitung yang berapa yang samanya, misalnya kata atau huruf pertamanya yang sama, boleh dari B dulu deh, atau yang dari paling banyak terserah teman-teman sama aja ya. B-nya ada 2 maka di sini 2 faktorial. Selanjutnya A-nya ada 3, 1, 2, 3 maka 3 faktorial. Sekarang S-nya ada 4 maka 4 faktorial, teman-teman. Terus udah I-nya 1 karena ini bisa aja sih 1 faktorial ya, tapi karena nggak terlalu penting dan nggak akan dihitung jadi ya udah nggak perlu. Nah, ini tinggal 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial dikali 4 faktorial. Ini sama aja dengan 10 kali 9 kali 8
kali 7 kali 6 kali 5. 4 faktorial kita coret ya, karena ini sama aja nanti jadi 4 faktorial. Nah, sisa tinggal 2 faktorial. 2 faktorial itu kan 2 kali 1 ya. Ya udah biarin aja, berarti dikali 3 faktorial itu 3 kali 2. Nah, kalau udah ini kita tinggal coret-coret aja teman-teman. Ya ini coret nih ya. Terus mana yang paling gampang mau dicoret? Nah, ini boleh sama ini jadi 4. Selanjutnya berarti tinggal 10 kali 9 teman-teman ya. Kali 4 kali 7 kali 5 ya. Sama dengan 12.600 cara teman-teman ya. Ini adalah permutasi unsur yang sama dari kata basa-basi ya teman-teman. Oke, itu untuk permutasi unsur yang sama. Selanjutnya adalah permutasi siklis. Permutasi siklis ini sebelum ke soal saya akan berikan contoh teman-teman ya. Nih, misalnya jadi biasanya dia misalnya ya soal itu biasanya di meja gitu yang bundar gitu ya, di mana kan siklus itu ya berputar ya, misalnya A, B, C nih. A, B, C kalau menggunakan permutasi siklis rumusnya maka jawabannya adalah P itu, kan ini N siklis ya teman-teman ya. Nah langsung aja berarti, P, N siklis ini bakalan menjadi ini ada 3 faktorial, sorry karena rumusnya 3 - 1 berarti langsung aja 3 - 1 faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 2 ya. Lihat rumusnya seperti ini. Kita buktikan kalau dia benar cuma 2 nih ya. Nih, kalau pakai biasa sebelumnya ya, kalau biasa nih bukan siklis, ini kan 3 faktorial teman-teman ya atau 6. Nah, kalau dia permutasi siklis ya, ACB kalau diubah dia hanya satu satu cara lagi, yaitu B-nya di sini, C-nya di sini, A-nya di sini ya. Kalau kita melakukan pemutaran searah jarum jam, yang berbeda hanya ini CAB atau ACB. Kalaupun teman mau ngubah lagi ke mana nih misalnya, A di sini, B di sini, sama aja CBA sama aja kan, oh sorry, BCA sama aja, nanti kayak gini. Jadi intinya kalau permutasi siklis ya, hanya 2 cara untuk ABC ya. Lihat nih, jadi kayak gini sama ini. Kalaupun dirubah itu sama aja, tinggal ubah aja perspektifnya ya. Tapi kalaupun diputar juga sama nanti ternyata. Tapi kalau ABC dia bisa ABC ya, bisa ACB, bisa BCA, bisa BAC ya, bisa CAB, bisa CBA. Jadi ada 6. Kalau ini dia cuma 2. Itulah perbedaan permutasi siklis dan permutasi, biasa ya. Nah, sekarang kita praktekkan dengan soal yang ada nih, contoh. 5 orang anggota keluarga mengelilingi sebuah meja, bundar, bukan bunda ya. Kalau ada bunda nanti ada ayah lagi. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, ya udah berarti tinggal 5 kurangi 1 ya, sama dengan faktorialnya ketinggalan. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan berapa nih teman-teman? 12 kali 2, 24 cara ya teman-teman. Oke, 24 cara. Nah itu untuk yang permutasi siklis ya. Nah selanjutnya ini adalah permutasi dengan kalau di sini namanya adalah permutasi berulang dari n unsur. Kayak gimana sih permutasi berulang? Nah contohnya gini, biasanya soalnya kelewat ya, kok nggak ada sih? Oke gini, saya liatin aja deh ya. Nah misalnya soalnya adalah, eee, ada 6 digit angka teman-teman ya. Nih, ada 6 digit angka ya, udah jangan 6 digit nih kebanyakan. 4 digit angka teman-teman ya, angka berarti 1, 2, 3, 4 akan diisi dari angka 0 sampai 9. 0 sampai 9 ada berapa digit teman-teman? Ada berapa angka tuh? Ya, berarti 10 angka ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 10 angka. Nah, ada 10 angka. Nah, berapa banyak cara yang bisa dibentuk ya dari
eee, ini nih, dari digit ini ya, dari angka yang udah disiapkan yaitu 0 dan 9. Ya berapa banyak cara buat mengisi digit-digit yang ada di dalam ini. Nah caranya, nih teman-teman ya, karena di sini ada 10 angka, berarti N-nya 10. Ininya ada 4 digit ya, maka pangkat 4 sama dengan, eee, 10.000. Kalau pakai filling slot ya, filling slot tuh kayak gini, di sini kan ada 4 digit teman-teman ya, ada 4 digit nih ya. Terus di sini ada 10 angka yang bisa diisi. Karena di sini tidak ada syarat, digit tidak boleh berulang ya, karena ini boleh aja berulang, maka di sini boleh 10 angka teman-teman. Ya, 0 sampai 9 bisa dipilih berapapun ya, mau ada angka 0 kek, mau ada 9 terserah, di sini juga 10, di sini 10, di sini juga 10. Sama aja kan? Sama dengan 10.000 teman-teman. Jadi bisa pakai filling slot, bisa pakai permutasi ini dengan N unsur yang sama ya teman-teman. Tinggal K-nya berarti 4 digit, N-nya itu berapa jumlah angka yang akan diinikan, akan dimasukkan ya teman-teman. Oke, nanti kita akan pakai di materi selanjutnya ada filling slot lebih dalam lagi ya, di slide berikutnya, bukan slide di video berikutnya, tenang aja, biar lebih dalam lagi karena ini masih di permutasi dan kita akan latihan dengan soal-soal permutasi kombinasi yang ada di soal-soal OSK, kalau dulu namanya OSK, sekarang KSNK ya, sebelum-sebelumnya. Nah, oke, sebelum itu kita akan bahas kombinasi sekarang. Kalau tadi permutasi, sekarang kombinasi. Kalau kombinasi hanya satu rumus aja teman-teman, ya, satu rumus. Tapi sebelum ke rumus tersebut teman-teman harus paham dulu, apa itu kombinasi. Kombinasi itu adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Contoh ya, contoh nih 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu adalah sama dengan 3, 2, 1, sama juga dengan 3, 1, 2. Jadi dianggap sama. Jadi AB itu sama dengan BA, dianggap satu cara. Jadi kalau kita ngambil AB dan BA berapa cara? Satu cara. Tapi kalau permutasi AB dan BA itu 2 cara yang berbeda, teman-teman. Oke, contoh ya. Seorang ini kok seorang ya, seorang anak hanya diperbolehkan mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan, yaitu amplop ABC. Tentukan ada berapa banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop tersebut. Berarti AB, AC, dan BC ya. Itu kalau manual ya dan masih sedikit. Gimana kalau udah ratusan dan ribuan? Nah, itu bakalan bingung banget. Nah, untuk memudahkan diberikan rumus seperti ini teman-teman, rumus formula kombinasi. Ini penulisannya boleh kayak gini, boleh kayak gini, terserah teman-teman ya, sama aja. Nah, yang penting ini yang dipahami. Jadi rumusnya hampir sama dengan permutasi, tapi tambahin R teman-teman, tambahin R lagi. Jadi N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial teman-teman. Oke, langsung ke contoh soal aja biar gampang dipahami ya. Nah, di sini misalnya, berapa banyak cara memilih 3 pemain takraw dari 6 pemain yang ada? Oke. Nah, teman-teman, ini ciri-ciri, kombinasi ya, 3 pemain tidak ada di sini, tidak disebutkan posisinya di mana, kecuali disebutkan posisinya, misalnya satu depan, satu lagi kiri, yang satu belakang. Karena itu memperhatikan urutan, maka menggunakan permutasi. Tapi karena di sini kan dia tidak memperhatikan urutan ya, disebutkan aja 3 pemain takraw, maka ini kombinasi dan kita bisa langsung gunakan rumus yang tadi. Berarti kombinasi, 6,3 sama dengan 6 faktorial per 6 min 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 6 faktorial per 3 kali 2, oh sorry ya, nggak usah gitu, kita 3 faktorialin dulu ya. 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial biar teman-teman tahu prosesnya bagi yang belum paham. Ini saya coret dulu ya, 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, ini 3 faktorial kali 3 faktorial karena sama ini coret ya. Sisanya tinggal 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2. Ini coret sisa 20. Oke, itu contoh soal dari, kombinasi ya teman-teman. Contoh kedua nih, berapa banyak cara duduk yang dapat terjadi jika 8
orang disediakan 4 kursi, sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi tertentu, teman-teman. Nah, teman-teman gini, biasanya di soal-soal KSN itu nggak langsung kayak gini, ini kadang-kadang nggak terlalu sederhana. Jadi dia tambahkan dengan, eee, pernyataan yang teman-teman tinggal eliminasi aja atau tinggal disederhanakan dari yang penting memahami soal tersebut sih, ya. Misalnya gini, ini kan, berapa wawancara dari 8 orang, disediakan 4 kursi, 1, 2, 3, 4. Salah seorangnya padanya selalu duduk di kursi tertentu. Jadi udah ada orang yang udah duduk di sini, teman-teman, satu nih. Dia duduk misal di sini di mana aja ya, tapi kita pilih salah satu di sini aja. Maka kursi ini tidak boleh dipakai lagi oleh orang lain. Maka tinggal berapa lagi yang sisanya? Tinggal 7 kan dari 8 karena satu udah di sini. Nah, sisa tinggal 3 lagi teman-teman yang bisa dipakai dari 7 orang ya. Jadi kita kombinasikan, 3 dari 7 3 kursi dari 7 orang yang ada. Ya udah pakai rumus kombinasi tadi, 7,3 sama dengan 7 faktorial per 7 min 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5, kita langsung aja ya. Nanti kan 4 kali 4 faktorial, ini 4 faktorial dicoret kan teman-teman ya. Nih 4 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial, ini kan coret nih. Ini juga 3 faktorial itu kan sama aja 3 kali 2 atau 6 ya. Sama aja kan, ini coret, 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi jawabannya adalah 35. Ya untuk kombinasi. Oke, sekarang selanjutnya adalah kita akan coba soal-soal dari, OSK, kalau dulu Olimpiade Sains Komputer ya, dari tahun 2015 sampai 2021 yang ada permutasi kombinasinya teman-teman, ya. Oke, sekarang sambil latihan, teman-teman tinggal di-pause dulu kalau mau dijawab dulu ya, tapi kalau mau langsung lihat pembahasan juga boleh. Silahkan kalau mau di-pause dulu, dimulai atau di-pause dulu dan dijawab dimulai dari sekarang. Oke, sudah? Oke, kita lihat ya jawabannya benar atau enggak ya. Di sini Padangklik baru saja membuat sebuah koper. Koper tersebut memiliki sistem pengunci yang unik. Pada koper terdapat 10 tombol untuk membuka koper tersebut. Padangklik harus menekan 7 tombol yang berbeda dengan urutan tertentu nih, karena dia lihat sini, urutan tertentu ya, teman-teman harus garis bawahi, berarti dia memperhatikan urutan. Berapa banyak kemungkinan urutan penekanan tombol yang ada? Nah, teman-teman, sebenarnya ini kan ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, teman-teman. Jadi dia harus menekan 7 tombol ya, dari 10 tombol yang ada. Urutannya ini misalnya urutan gantian ya, tombol pertama apa, sebanyak 7 kali, nah berturut-turut. Dan dia memperhatikan urutan. Jadi ini sebenarnya tinggal permutasi aja, permutasi 10 dari 7 teman-teman, ya. Sama dengan 10 faktorial per 10 min 7 faktorial sama dengan 10, faktorial per 3 faktorial teman-teman ya. Atau sama dengan 10 kali 9 kali, kelihatan nggak ya teman-teman? Sini aja deh ya, kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4, tiganya kan dicoret ya. Jadi teman-teman tinggal dikaliin aja. Jadi 10 kali 9 itu 90 dikali, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3, sorry, kali 4 kali 3, nggak usah pakai kali 3 karena tiganya udah dicoret teman-teman ya, tinggal 10 kali 9, ini sama dengan 604.800 teman-teman, ya. Jadi karena dia hasil dari perkalian dari 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 ya, sama dengan 604.800 teman-teman. Oke, ada yang sama? Oke. Kita lanjutkan teman-teman, ini untuk tahun 2015 dan sekalian saya menyampaikan, jadi memang setiap tahun pasti ada soal permutasi kombinasi teman-teman.
paling bentuk kata-katanya yang memang, dibuat berbeda seakan-akan seakan-akan rumit atau sulit padahal enggak ya. Kita bisa kerjakan kok ya. Tenang aja yang penting teman-teman sering latihan, dibiasakan dengan soal-soal seperti ini. Makanya saya liatin nanti soal-soal dari tahun 2015 sampai 2021 tentang permutasi kombinasi. Oke di sini, dalam sebuah angka terdiri dari 6 digit, ya 2016 nomor 7 nih. Berapakah banyak bilangan yang semua digitnya berbeda dan harus menaik, digit pertama tidak boleh nol. Baik, bagi teman-teman yang mau nyoba dulu boleh banget tinggal di-pause ya, terus dijawab apakah sama atau enggak. Oke teman-teman, silahkan dijawab dimulai dari sekarang teman-teman. Sudah? Baik, kalau sudah, di sini kan, soalnya teman-teman ya, oke sebentar. Soalnya itu dalam sebuah angka terdiri 6 digit teman-teman ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapakah banyak bilangan yang semua digitnya berbeda dan harus menaik? Kalau menaik itu teman-teman pahami dulu kalau menaik itu berarti dia harus 1, 2, 3, 4 contoh 4 digit ya. Terus 2, 3, 8, 9 nih boleh menaik. Tapi kalau misalnya 3, 2, 1, 4 itu gak boleh karena ada yang menurun deh. Ya ini nggak boleh teman-teman. Jadi harus kayak gini kalau nggak kayak gini nih. Nah gimana caranya? Nih sebenarnya oh ya satu lagi. Di sini kan tidak boleh ada angka nol. Berarti digit pertama tidak boleh nol. Kalau digit pertama tidak boleh nol, ya teman-teman, berarti dia hanya boleh di digit kedua. Nah itu nggak mungkin juga di digit kedua kan, kalau dia dimulai dari minimal digit kedua, ya misalnya gini, maka tidak ada yang lebih kecil dari nol kan. Maka nol itu berarti tidak termasuk di dalam digit-digit ini. Berarti 6 digit ini hanya berisi angka 1 sampai 9 teman-teman, karena angka 0 nggak mungkin dimasukkan ya. Karena dia tidak mungkin di digit pertama, di digit kedua juga nggak mungkin karena tidak ada angka yang lebih kecil dari 0 untuk diposisikan di sini ya. Masa min 1 nggak mungkin juga ya. Oke, sekarang kita punya angka 1 sampai 9 yang kita mau masukkan ke sini teman-teman. Nah, terus gimana ini caranya? Nah, untuk, menjawabnya kita bisa menggunakan kombinasi teman-teman. Jadi di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ambil 6 digit angka di sini, walaupun secara acak juga nggak apa-apa. Kalau kombinasi kan dia tidak memperhatikan urutan ya teman-teman ya. Nih, kita ambil nih ke sini misalnya, ke sini 6 digit, digit berapa nih teman-teman? Misalnya ini acak dulu ya, bahkan menurun juga bisa aja. Misalnya 6 digit itu 2, 3, 1, 4, 5, 6. Ini nih. Ini ya, yang acaknya ini nih misalnya. Karena kita ngambil 6 angka. Nah, 3, 1, 4, 5, 6 ini itu sama aja dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama aja kan? Ini sama ini dianggap satu cara kan? Nah, makanya kita menggunakan kombinasi, teman-teman. Biar kita ngambil angka berapapun 6 digit itu dia akan selalu menaik gitu ya, dianggap menaik walaupun secara acak ya. Karena ini sama ini itu dianggap sama ya. Jadi kita ambil 6 digit secara acak dari 9 digit ke sini, ya, dikombinasikan. Ya udah berarti kalau kalau udah tahu ininya, konsepnya, teman-teman tinggal kombinasikan, berapa nih, ada berapa? 1, 2, ada 9, 9 ke 6 digit yang ada, ya. Ya udah berarti tinggal 9 faktorial per 9 min 6 faktorial dikali 6 faktorial. Sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial dikali 6 faktorial. Sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 3 faktorial dikali 6 faktorial. Ini coret-coret. Ini sama aja 3 kali 2 ya. Atau 6. Berarti tinggal kita coret aja buat sederhanakan ini. Ini jadi 3, ini jadi 4 ya. 3 kali 4 12, 12 kali 7. 12 kali 7 itu ini 4, ini 8, 4. Jadi jawabannya adalah 84 ya, teman-teman. Oke, jadi kita menggunakan kombinasi ya, kalau dia angkanya menaik, teman-teman. Karena sekali lagi
angka berapa pun yang kita ambil, itu sama aja dengan angka menaiknya karena dianggap satu cara. Oke, selanjutnya kita akan coba nomor OSK 2017 nomor 5. Di sini sebuah berangkas dilengkapi dengan kunci kombinasi 4 digit, masing-masing digit memiliki 2 kemungkinan, yaitu 01. Jika hanya 2 digit yang dapat mengunci, berapa banyak percobaan untuk dapat membuka berangkas tersebut? Baik, soal ini mungkin, terlihatnya agak rumit ya kalau dari bahasa digit ada 2 digit lagi, dalam satu digit ada jadi dalam satu digit itu ada kemungkinan bisa nol, bisa satu, jadi bisa ditekan, bisa enggak misalnya ya, atau bisa ya pokoknya seperti itu. Nah, untuk menjawab oh ya, sebelumnya teman-teman mau dijawab dulu boleh banget, tinggal di-pause dulu, dicoba dulu ya. Sebenarnya ini gampang banget teman-teman, tinggal di-pause dulu, terus dijawab, silahkan dimulai dari sekarang. Sudah? Baik, kita coba jawab teman-teman di sini. Di sini kan ada 4 digit ya, dan katanya, 2 digit yang dapat mengunci ya. Terus berapa, banyak percobaan untuk membuka JK dan ada digit yang mengunci nih. Ya udah anggap aja yang benar itu ada 2, terserah teman-teman posisikan di mana. Benar benar, misal digit ini sama ini benar, yang ini salah, terserah mau di mana aja. Ya udah berarti kita tinggal permutasikan ini ya, untuk menjadi berapa banyak cara yang bisa dipermutasikan dari kata ini BBSS, ini benar-benar, salah-salah, karena ada 2 digit aja yang benar dari 4 tombol yang ada, ini salah-salah ya. Ini kan bisa aja BSBS, lagi SSB misalnya. Nah udah ini kan permutasi unsur yang sama teman-teman ya. Karena permutaan unsur yang sama, pakai rumus apa teman-teman, atasnya dulu berapa, karena ada 4 huruf berarti 4 faktorial. Ini sama, B-nya ada 2, 2 faktorial, S-nya sama ada 2, 2 faktorial, ini 4 faktorial berarti 4 kali 3 aja langsung ya. Ini 2 tinggal sisa 2 faktorial berarti 2 kali 1, ini nggak ngaruh satunya, plus ini 2 sama dengan 6. Ada 6 cara, kalaupun mau dicobain juga boleh. Berarti ini BBSS, BSBS, BSSB, bisa juga SBBS ya. Terus apalagi teman-teman? Bisa SBSB teman-teman. Bisa juga SSBB. Oke, terbukti ya. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman. Kalaupun manual juga kayak gini ya. Ini jawabannya 6 cara teman-teman, atau 6 percobaan untuk dapat membuka brankas tersebut. Oke, selanjutnya nomor 17. Nomor 17 lagi. OSK 2017 nomor 13. Nah, ini nomor yang teman-teman perlu pahami ya. Kadang-kadang emang terlihat rumit ya, tapi enggak, tenang aja, kalau kita kerjakan dan terbiasa, teman-teman akan merasa mudah untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, silakan kalau mau dicoba dulu di-pause, dimulai dari sekarang. Sudah? Oke, kita coba teman-teman ya, di sini di sebuah meja melingkar, waduh ini kelihatan permodel siklus ya, padahal belum tentu. Kita cek ya, kita coba teman-teman. Di sini lingkar ya, contoh aja. Ada 4 orang akan melakukan jabat tangan satu sama lain. Berapa banyak cara memiliki 4 orang tersebut sedemikian sehingga tidak ada orang bersebelahan yang berjabat tangan? Waduh, ini jadi dia nggak boleh gini simulasinya ya. Ini A, anggaplah A, teman-teman ya. Dia itu nggak boleh salaman dengan ini nih, dengan sampingnya teman-teman, ya. Dia itu hanya boleh bersalaman dengan di sini nih, bisa dengan B dan C, ya. Nah, ini kan ada 4 orang nih, dia hanya boleh bersalaman dengan orang yang selain di sebelahnya. Berarti di sini, sini, ke sini, ke sini. Nah, berarti ada berapa orang sisa yang bisa diajak salaman? Ada 97 orang, teman-teman. Oke, itu dulu ya. Oke, selanjutnya adalah teman-teman, di sini bentar ya. Oke, kita lanjut, di sini ada 97 orang lagi ya. Kan ini 3 orang udah nggak bisa diajak salaman ya, termasuk kan dia 1 orang ini mengajak salaman nih.
ya. Nah, ini tuh karena 3 orang udah nggak bisa diajak salaman, tinggal 97 orang lagi. Oke, selanjutnya karena di sini ada 4 orang, si D itu paling nggak mungkin di sini karena dia nggak mungkin salaman dengan si D ya. Di sini maksud si D nggak mungkin di sini, pasti minimalnya D itu di sini, teman-teman. Oke, kita akan ini kan arsir yang penghalangnya ya. Dan dia juga nggak mungkin di sini, teman-teman. Jadi si D itu paling enggak dia itu ada di sini ya. Kalau nggak di sini, teman-teman, ya. Bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya dia nggak mungkin di sebelahnya. Nah, karena ada 2 orang lagi yang menghalangi ya, dan nggak mungkin diajak salaman, kita kurangi 2, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini kan kita sebenarnya menghitung, berapa banyak cara memiliki 4 orang tersebut sedemikian, jadi salaman A dengan C, A dengan D, A dengan B ya, itu berapa banyak cara. Nah, anggaplah si A nih ya. Si A ini tadi sekali lagi ini 97 orang bisanya. Nah, karena ada 2 orang lagi yang kita harus eliminasikan karena nggak mungkin D-nya di sini dan di sini, jadi ada 2 orang lagi kita kurangi 2, ini 95 orang. Nah, selanjutnya si A ini bisa salaman dengan si C, dengan si D, dengan si B ya. Nah, kita karena si B ini bisa aja di sini, C-nya di sini, bisa D-nya di mana aja, tetap di sini bisa. Nah, ini tuh teman-teman ya, karena dia bisa di mana-mana aja, maka kita untuk mencari jadi sehingga tidak ada, sehingga berapa banyak cara memiliki 4 orang tersebut sehingga tidak ada orang bersebelahan yang berjabat tangan, itu sama aja dengan kita permutasikan ya teman-teman, itu permutasikan 95,3 teman-teman ya. Jadi kita ingin mempermutasikan kan si A itu di sini nih, si B-nya bisa di sini, atau enggak dia di sini gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, itu kita permutasikan 95,3 teman-teman, ya. Atau di sini teman-teman ya, itu 95 faktorial per 95 min 3 faktorial ya, teman-teman. Itu sama aja dengan 95 faktorial per 9, berapa nih, 92 faktorial ya, teman-teman. Berarti ini tinggal 95 dikali 94 kali 93 teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman mau lihat penjelasan lagi mungkin ya, itu lihat di, playlist tahun 2017 nomor 13 juga sama membahas ini, untuk soal-soal 2017 ada teman-teman ya. 95 dikali 93 dikali 95 dikali 94 dikali 93 teman-teman ya, itu sama dengan 830.490 cara teman-teman, ya jawabannya. Oke, nih teman-teman jadi kita mempermutasikan 3 dari 95 karena ini udah nggak bisa dipakai ya, nggak boleh diajak salaman kan, ini juga 2, jadi tinggal 95 lagi. Anggap A itu dia yang salamannya maksudnya ya, yang salamannya A atau terserah C juga sama aja bakalan sama, dia akan ke sini, ke sini, ke sini ya. Jadi si A itu bisa ke C, bisa ke, B, bisa ke D teman-teman, di mana di sini ada penghalang-penghalangnya. Nah, berarti ini tinggal kita permutasikan ya. Oke, itu aja dulu. Selanjutnya selanjutnya itu OSK 2018 nomor 2. Di sini diketahui terdapat 7 pasangan suami istri, 8 orang terpilih secara acak, teman-teman. Tentukan banyaknya cara agar dari 8 orang yang dipilih merupakan 4 pasangan suami istri, teman-teman. Baik, di sini kan ada 7 pasangan suami istri, berarti di sini pria wanita misalnya ya, pria wanita. Oh yes, lupa teman-teman. Bagi teman yang mau nyoba dulu boleh banget tinggal di-pause dulu, terus dijawab, nanti kita samakan dengan pembahasan ya teman-teman. Oke, dimulai dari sekarang. Sudah? Oke, kalau sudah kita akan coba jawab teman-teman di sini. Contohnya 7 pasang ya, PW, PW, pria wanita maksudnya.
pria wanita, pria wanita, 1, 3, tinggal 2 lagi. Nah, ini ada 7 pasang, teman-teman. Dipilih 8 orang, 8 orang kan berarti 4 pasang ya. Nah, dipilih 4 pasang, 1, 2, 3, 4. Nah, ini gimana teman-teman? Pakai permutasi atau kombinasi? Karena ini tidak memperhatikan urutan, ya, tidak memperhatikan urutan, maka pakai kombinasi. Oke, betul sekali teman-teman. Kombinasi, ya udah tinggal kombinasi 7, 4 ya. Berarti 7 faktorial per 7 min 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 4 faktorial yang kita coret ya. Tinggal 3 kali 2 ya, 3 faktorial 3 kali 2 ini coret sama dengan 35 teman-teman. Jadi jawabannya nomor 2 dari OSK 2018 adalah 35. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya biar terbiasa lagi, kita tunjukkan lagi soal, permutasi kombinasi ya di tahun berikutnya. Di tahun 2019 sebenarnya ada, cuman nggak sempat saya tulis ya, tapi ada, teman-teman bisa cek aja. Jadi intinya setiap tahun itu pasti ada soal permutasi kombinasi di soal KSN ya, teman-teman. Oke, di sini sebuah pembina olimpiade komputer pada Klek menyiapkan 10 soal latihan dari nomor 1 sampai 10. Aturan pengerjaannya soal nomor 135 wajib dikerjakan, tetapi para peserta hanya mengerjakan 8 dari 10 soal yang ada. Banyak cara peserta memilih soal yang dapat dikerjakan adalah, oke teman-teman silakan kalau mau dicoba dulu ya, tinggal di-pause terus dijawab apakah sama atau enggak nanti ya dengan jawaban pembahasan. Oke, dimulai dari sekarang. Sudah? Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Di sini lihat teman-teman, katanya ada 10 soal latihan, ya. Terus aturan pengerjaan nomor 135 wajib dikerjakan, tetapi peserta hanya mengerjakan 8 dari 10 soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia hanya mengerjakan 8 dari 10 teman-teman. Dan nomor 135 itu wajib, dikerjakan teman-teman ya. Berarti yang sudah dikerjakan itu 1, 3, 5 ya. Berarti 3 soal sudah dikerjakan nih. Berarti tinggal berapa lagi nih soal yang harus kita kerjakan, yaitu 5 soal ya. Nah, nomor 135 udah dipakai, berarti tinggal berapa lagi teman-teman? Dari 10 soal, tinggal 7 soal lagi, ya kan? Kan 135 dari 10 soal, 135 wajib dikerjakan, teman-teman ya. Nah, berarti tinggal 7 soal lagi. Ya, oke itu ya. Nah, di sini karena ada 8 soal, 3 soal udah diisi oleh nomor 135, sisanya berarti ini 7 soal lagi itu soal nomor 2 ya, nomor 4 biar lebih jelas ya teman-teman, kalau mau langsung di-skip juga boleh nih ya. Nomor 6, terus 7, 8, 9, 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 7 soal ini kita mau masukkan ke sini. Nah, itu pakai permutasi kombinasi, teman-teman. Oke, karena lihat di sini tidak ada urutan manapun boleh, 2 dulu, 4 dulu boleh. Nah, ini tidak memperhatikan urutan maka pakai kombinasi. Pintar sekali, teman-teman. Nah, di sini berarti kombinasi berapa nih? 7,5 teman-teman. Sama dengan 7 faktorial per 7 min 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 7 faktorial, 7 langsung aja, 7 kali 6 kali 5 faktorial dicoret kan, 5 faktorialnya tinggal 2 kali 1, ini kita coret jadi 3 sama dengan 7 kali 3 sama dengan 21 teman-teman. Jadi jawabannya ini adalah 21 cara teman-teman ya, untuk OSK 2020 nomor 2. Oke, terakhir untuk soal KSNK 2021 juga keluar, dan ini contohnya berapa banyak string KSNK 2021 sehingga tidak ada huruf maupun angka yang sama bersebelahan. Baik teman-teman, silahkan di-pause dulu kalau mau dicoba ya.
terus dikerjakan apakah sama atau enggak dengan soal yang kita bahas nanti. Oke, dimulai dari sekarang. Sudah? Kalau sudah kita akan coba teman-teman, berapa banyak string KSNK 2021 SNK 2021 sehingga tidak ada huruf maupun angka yang sama bersebelahan. Berarti nggak boleh ada yang kayak gini teman-teman, yang kakaknya nyambung, yang lainnya boleh bebas mau nyambung mau enggak ya. Misalnya SN 2021 terserah ini diacak-acak ya, atau ketika dua-duanya nyambung ya, yang lainnya misalnya SN, KK01 atau ketika dua-duanya lagi bersebelahan ya atau nyambung ini, ya ini SN01 sisanya dia bisa diacak-acak. Nah teman-teman untuk menjawab soal ini, karena di sini ditanya berapa banyak string KSNK 2021 sehingga tidak kita cari dulu permutasi unsur yang sama dari huruf KSNK 2021 ya teman-teman. Nah di sini berarti kita cari dulu semua, jadi campuran nih ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, baru kita kurangi dengan kasus yang ini, terus cari kasus yang ini dan cari kasus yang ini, teman-teman. Berarti kita tinggal permutasi unsur yang sama ya, berarti dalam kurung nih ya teman-teman ya, ini tuh ada 8 faktorial per ya, huruf K-nya ada 2 faktorial, huruf 2-nya juga ada 2 faktorial. Nah ini adalah banyaknya permutasi KSNK 2021 ya, tanpa memperhatikan aturan yang ada nih, pokoknya bisa bebas. Nah karena di sini ada syarat tidak ada huruf maupun angka yang bersebelahan, kita kurangi dengan ketika kakaknya bersebelahan dianggap satu unsur teman-teman, ya. Dianggap satu unsur berarti ini ada dianggap satu nih, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini 7 faktorial, dalam kurung aja dulu ya, nanti tinggal, dikurangi. Per teman-teman ya, per di sini, per karena yang sama angka 2-nya aja berarti di sini 2 faktorial teman-teman. Nah, di sini jadi kita kurangi dengan yang ini semua berarti ditambah ya. Jadi kita bagi kasus jadi ini udah, kita ini jumlahkan dulu semua teman-teman ya, yang ini nih. Kita bagi 2 kelompok ya. Ini kelompok yang pertama, yang dia campuran. Nah ini kelompok kedua di mana dia itu bersebelahan. Jadi kita nanti murni jawabannya yang tidak bersebelahan ya. Nah sekarang kita jumlahin dengan, yang ketika dua-duanya itu bersebelahan. Sama ini jadikan satu unsur teman-teman, sama kayak tadi berarti 7 faktorial per 2 faktorial ya. Sama karena yang samanya kakak yang sama sekarang. Nah karena di sini ada yang dihitung 2 kali teman-teman, yaitu KK22 ini dihitung 2 kali teman-teman. Di sini ada kan ya, di sini nih, di kasus ini ada pasti suatu saat akan ada KK22 di sini karena yang itu diacak dan bisa jadi bakal ada yang kayak gini. Di kasus yang dua-dua yang satu unsur ininya bebas juga kemungkinan ada yang kayak gini, maka karena 2 kali dihitung kita kurangi dengan di mana mereka bergabung. Ini dianggap satu unsur, dianggap satu unsur, 1, 2, ini jadi 6 faktorial ya. Ya udah karena nggak ada yang sama jadi 6 faktorial aja. Nah udah kita operasikan teman-teman. Berarti ini 8 faktorial per 2 dikali 2 ya. Nah ini dikurangi, ini tuh jadi sebentar teman-teman kita operasikan aja dulu ya. Ini jadi 7, oke kita operasikan aja dulu teman-teman. Pakai kalkulator boleh teman-teman karena ini tinggal dibagi 4 aja ya. Bentar teman-teman. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 itu 40.320 teman-teman. Dibagi 4 itu 10.080 kita kurangi dengan, nah ini kita langsung operasikan aja teman-teman. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dibagi 2 itu 2.520 teman-teman ya. Ditambah ini sama 2.520
Nah, dikurangi teman-teman, 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 itu 720 ya. Nah, ini sama dengan 10.080 dikurangi, nah ini 17 kan 2.520 ditambah 2.520 teman-teman ya, dikurangi 720 ya sama dengan 4.320. Tinggal kurangi aja 10.080 teman-teman ya, dikurangi 4.320 teman-teman, sama dengan 5.760 cara, teman-teman. Oke, untuk menjawab soal ini seperti itu, jadi ini langsung dioperasikan aja ya, nggak ada ini jadi ini juga jadi ini jadi jadi ini, dioperasikan dulu, jadi 10.080 dikurangi 4.320 teman-teman. Oke, itu untuk nomor, KSNK 2021 nomor 17. Selanjutnya latihan, ini soalnya teman-teman coba jawab di kolom komentar teman-teman ya. Ini soalnya pada klik akan membeli buah, dia akan membeli 2 semangka, 4 melon, dan 6 mangga. Seorang pedagang mempunyai 6 semangka, 7 melon, dan 8 mangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih buah yang akan dibeli adalah. Nah, berapa jawabannya teman-teman ya? Nanti jawabannya teman-teman, simpan di kolom komentar apakah sama atau enggak ya dengan, jawaban yang sebenarnya teman-teman. Oke, itu aja dulu teman-teman, mudah-mudahan, bermanfaat. Terima kasih banyak dan